Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita akan sama-sama membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kembali kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami membuka hati kami buat firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami baca itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, layakkan setiap hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu renungan firman Tuhan saat pagi hari ini yang ingin saya bagikan dan saya beri judul Tidak Silau. Dan kita akan membaca satu ayat di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang mengikut Yesus, melayani Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus setelah dunia dalam tanda petik tidak lagi dapat menerima keberadaannya. Artinya apa? Artinya setelah mereka gagal dalam dunia yang ia tekuni, setelah tidak lagi berdaya, setelah tidak lagi dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu harus melakukan apa. Artinya apa? Artinya terpaksa mengikut Tuhan, terpaksa melayani Tuhan. Mengikut dan melayani Tuhan menjadi pilihan terakhir karena tidak ada lagi pilihan. Karena dunia dalam tanda petik tidak lagi dapat menerima keberadaannya. Artinya bukan yang terbaik yang diberikan untuk Tuhan, melainkan yang sisa. Itu pun karena terpaksa. Namun tidak demikian dengan Petrus. Benar, Petrus pernah gagal di dalam dunianya. Benar, Petrus pernah gagal dalam bidang yang ia tekuni. Kita ingat bagaimana ketika sepanjang malam ia tidak memperoleh ikan seekor pun. Artinya dia sudah mengalami gagal total di dalam dunia yang ia tekuni. Namun perjumpaannya dengan Yesus, ketaatannya dengan Yesus mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Perjumpaan dan ketaatannya kepada Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah kegagalan menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga firman Allah berkata, saat ia menebarkan jala, ada ikan, ada hasil yang limpah ruah yang ia dapatkan. Dan apakah keberhasilan, kesuksesan itu menyilaukan matanya sehingga ia lupa dengan sang pemberi keberhasilan? Sama sekali tidak. Karena firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-11 tadi, kita sudah membaca, perahu-perahu dan segala sesuatu ia tinggalkan untuk Yesus, demi Yesus. Salah satu arti dari kata meninggalkan yang dipakai di dalam ayat ini memiliki pengertian menghapuskan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi? Artinya ingatan dan semua yang berhubungan dengan perahu dan dunianya dalam tanda petik sebelum ia berjumpa dengan Yesus, ia hilangkan. Tidak berbekas, termasuk kesuksesan dan keberhasilannya di dalam dunia yang ia tekuni. Bisnis ikan, pekerjaan yang baru saja mengalami peningkatan, memberikan keuntungan yang sangat besar, rela dia tinggalkan, rela dia hapuskan demi mengikut Yesus. Artinya Petrus tidak terikat, tidak silau dengan kesuksesan duniawinya.
Bukan berarti kita tidak boleh sukses secara duniawi, tidak. Sangat-sangat boleh, karena pelayanan pekerjaan Tuhan juga membutuhkan support di dalam hal-hal materi. Tapi yang harus kita ingat, jangan keberhasilan membuat saya dan saudara menjadi silau, ya. Kita terikat olehnya dan kita lupa kepada Tuhan. Petrus tidak menunda mencari Tuhan. Petrus tidak menunda melayani Tuhan di tengah-tengah kesuksesannya. Mari belajar, jangan tunda mencari Tuhan. Jangan tunda melayani Tuhan karena kesibukan, karena kesuksesan duniawi. Sesibuk apapun kita tetap cari Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan duniawi menyilaukan mata kita sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan. Kita tidak lagi memiliki kepekaan terhadap panggilan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang Tuhan izinkan sukses dalam dunia. Namun Bapak Ibu Saudara masih tetap memberi waktu, pikiran, tenaga untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari tetap pertahankan hal itu sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kembali mengingatkan kami. Biarlah kemilau dunia tidak menyilaukan mata kami sehingga kami melupakan akan Engkau Tuhan. Tanamkan setiap firman yang sudah kami dengar saat ini di dalam hati dan kehidupan kami. Allah Roh Kudus bekerja lebih lagi, memberikan kami kepekaan sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, di sepanjang hari ini tetap kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin setiap langkah kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.